Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari 1 Timotius 6 ayat 6-10 dengan tema ibadah disertai rasa cukup. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apakah dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia, ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sahabatku, Timotius adalah seorang hamba Tuhan yang masih muda belia, dipercayakan untuk melayani jemaat Tuhan. Ia berada dalam bimbingan Poles yang sudah memiliki banyak pengalaman. Ia melayani di jemaat yang baru bertumbuh atau berdiri. Poles memberikan bimbingan pastoral kepada Timotius agar dirinya makin matang sebagai hamba Tuhan dan memahami jemaat yang dilayani. Poles menyadari kondisi jemaat yang baru bertumbuh itu masih sangat duniawi. Mereka berpikir bahwa kehidupan duniawi mereka akan tercapai dengan menjadi Kristen. Kehidupan duniawi mereka masih sangat kental, sehingga iman kekristenan sulit mereka fahami dan terima. Poles langsung saja memberi pengertian dasar ibadah seremonial, yaitu bahwa ibadah itu adalah ungkapan syukur, bersyukur karena Tuhan telah mencukupkan atau memberi kebutuhan dasar. Tanpa pengertian dasar yang demikian, maka mereka yang baru memasuki persekutuan itu akan memandang ibadah sebagai sarana memperoleh nilai-nilai dunia. Selanjutnya Poles berkata, jika rasa cukup itu sudah mereka miliki, maka ibadah memberi keuntungan besar. Ya, ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan akan menyadarkan manusia itu siapa dirinya. Dalam ibadah perjumpaan dengan Tuhan, maka manusia itu akan terus diingatkan bahwa ia sesungguhnya tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Memang, semua agama lama memahami bahwa ibadah untuk mencari kekayaan. Mereka berpikir dengan tidak sehat, dengan pemahaman bahwa dengan beribadah mereka mendapatkan uang. Ini sudah menyimpang dari ajaran Kristus. Yang lebih mengerikan, mereka menyiksa diri dengan berbagai duka untuk mendapatkan uang itu. Ibadah untuk mendapatkan uang adalah sia-sia dan sesat. Jika itu yang menjadi tujuan, maka sia-sialah ibadah mereka. Ayat 9-10 adalah gambaran bagaimana orang memandang kekayaan dan cara memperolehnya. Keinginan menjadi kaya begitu tingginya, dan untuk mencapai itu mereka menyimpang dari iman dan juga sampai mengorbankan dirinya. Poles mengingatkan agar hal itu tidak terjadi pada hambanya. Manusia secara sadar atau tidak sedang bertanding dalam hidup ini untuk mengejar nilai-nilai tertentu. Perubahan zaman yang terus berubah telah membuat manusia menempatkan kekayaan sebagai nilai tertinggi. Akibat pemahaman itu, maka banyak orang membenarkan segala cara untuk memperolehnya. Timotius diingatkan agar menjauhkan semua itu. Hidup memang suatu pertandingan, tetapi pertandingan iman. Karena hidup adalah pertandingan iman, maka yang hendak direbut bukanlah nilai duniawi, melainkan merebut hidup yang kekal. Selanjutnya di ayat 17-19, Poles berkata meminta Timotius agar mengingatkan jemaat Tuhan mampu memahami fungsi kekayaan itu. Jangan mereka menjadi tinggi hati dengan kekayaannya, tetapi hendaklah mereka mengelola kekayaannya untuk menyatakan iman kepada Allah. Pemanfaatan harta yang benar untuk membangun kehidupan sosial adalah buah dari iman kepada Allah. Dengan demikian, harta bukan hanya berguna selama di dunia, tetapi orang tersebut telah mengumpulkan harta yang berguna untuk hidup kekal. Dengan kata lain, harta dunia dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan harta di sorga. Sahabatku, refleksi bagi kita dari khotbah ini, demi memburu uang, kekayaan, kita tidak lagi hadir di gereja, tidak berdoa, belajar Alkitab,
ibadah, dan lain-lain. Cinta pada Yesus pudar, digantikan cinta akan uang. Karena uang, banyak orang menyimpang dari iman. Bahkan cinta uang telah membuat diri tersiksa dengan berbagai persoalan. Masih ingat kisah Yudas? Cintanya kepada uang telah mengorbankan prinsipnya. Demi uang dia jual Yesus dengan harga yang tidak seberapa. Dan akhirnya hidupnya tragis. Dia mati, gantung diri, isi perutnya terburai. Semua karena cinta akan uang. Tentu kita tidak mau hidup kita berakhir tragis karena uang. Karena itu jangan mencintai uang. Cintailah Yesus dan sesama kita. Karena itu hukum moral yang tertulis. Kasihilah uang dan kekayaan. Itu bukan perintah Tuhan, itu perintah setan. Masih ingat waktu Yesus dicobai setan? Dia bilang, semua ini harta dunia akan ku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Matius 4, artinya adalah, maka cinta akan materi dunia ini akan membuat kasih kita kepada Tuhan dan sesama akan hilang. Karena kita tidak bisa mengasihi Tuhan dan sesama, lalu pada saat yang sama mengasihi harta dunia ini, kita harus memilih mengasihi salah satunya. Cintailah makhluk yang hidup, jangan cintai benda mati. Walau uang bernilai, tapi nilainya tidak bisa disamakan dengan manusia, apalagi Tuhan. Sebab Yesus datang ke dunia menjelma jadi manusia. Dia mati untuk manusia, bukan untuk uang. Tuhan berkorban bukan untuk uang, tapi bagi manusia. Dia mengampuni manusia, bukan uang. Firman-Nya jelas dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, manusia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Yesus akan datang kedua kali menjemput manusia, bukan jemput harta. Yang dia akan bawa ke sorga adalah manusia yang mencintai sesamanya, bukan harta. Dunia ini, harta akan tinggal dan binasa. Jadi, jangan ikat hatimu kepada uang, harta. Kita tidak mau seperti istri Lot. Cintanya akan harta membuat dia menjadi tiang garam, alias tidak selamat. Uang memang penting, tapi lebih penting Tuhan daripada uang. Lebih penting manusia daripada uang. Uang dihasilkan oleh manusia, bukan uang yang membuat manusia. Maka manusia lebih penting dari uang. Maka jangan bunuh orang karena uang. Jangan mau diatur oleh uang. Kita yang harus mengaturnya. Jika ada orang yang berhutang uang kepada kita, jangan balas dengan hutang nyawa. Jika dia tidak sanggup bayar, cintai dia dengan membebaskan dia dari hutangnya atau cari jalan bijak yang lain. Uang hilang bisa dicari, tapi teman sejati susah nyarinya. Uang bisa dicari, tetapi saudara tidak dijual di pasar. Karena itu jangan korbankan apapun demi uang. Karena akar kejahatan adalah cinta akan uang, maka akar kejahatan itu harus dibuang, yaitu cinta uang. Bagaimana caranya? Bongkar akarnya. Akarnya cinta uang dan tamak itu dibuang. Gantikan dengan tanaman baru. Dengan akar baru, akarnya cinta akan Yesus dan sesama. Amin.